الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى بعد. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم مذكرا لنا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah, karena Allah telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Fauzin untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mengapa nikmat ini patut kita syukuri? Karena di antara banyaknya bentuk pintu cinta yang Allah berikan, bentuk nikmat berupa rahmat kasihnya ini Allah berikan kepada kita semua tanpa memandang fisik kita, tanpa memandang latar belakang kita, jabatan kita, ekonomi kita. Allah berikan nikmat tersebut kepada kita. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur atas nikmat tersebut. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, keturunannya, dan kita semua selaku pengikutnya hingga yaumil qiyamah kelak. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban bagi saya seorang khatib untuk memberikan wasiat takwa, mengingatkan khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jemaah sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena dengan ketakwaan ini adalah merupakan sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan yang kedua kelak. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yara wajhi thalathat anfus al-'aq liwalidayhi wa tariku sunnati وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ إِذَا ذُكِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ. القول البديع من عائشة رضي الله عنها. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ada 3 golongan orang, thalathatu anfus, yang tidak dapat melihat wajah Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Yang pertama adalah al-'aq liwalidayhi, atau anak yang durhaka. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini Rasul sesuai dengan sabdanya dikatakan mereka ini tidak dapat melihat wajah Rasul. Di dalam Al-Quran, hadirin sekalian, sudah jelas perintahnya. Setelah perintah beribadah kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Beribadahlah, sembahlah Allah
Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian setelah itu berbaktilah, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang kalian. Hal ini menunjukkan hadirin sekalian, perintah berbakti kepada orang tua diletakkan persis pada perintah yang kedua setelah perintah beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Kenyataannya, berbakti kepada orang tua di zaman sekarang hanya banyak dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Padahal kita yang sudah akhir balik, yang sudah dewasa, yang sudah tua pun ini masih berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita. Karena baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kita wajib berbakti kepada orang tua. Membelikan batu nisan dari emas sekalipun ketika orang tua sudah tiada, ini tidak ada apa-apanya daripada kita melakukan kebaikan ketika orang tua kita masih hidup. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya berkata uf atau saja kepada orang tua ini sangat dilarang, apalagi membantah perintahnya, apalagi menelantarkan orang tua yang sudah usia lanjut. Kita tidak peduli dengan orang tua, kita tinggalkan, kita titipkan di panti-panti jompo tanpa memikirkan mereka semua. Padahal masih ada kewajiban untuk kita berbakti kepada orang tua, mengurusnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rahima anfun, thumma rahima anfun, thumma rahima anfun, man adraka abawain indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah." Celaka, sekali lagi celaka, dan sekali lagi celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, namun ia tidak masuk surga karena enggan mengurus orang tuanya. Na'udzubillah. Hadirin sekalian, oleh karena itu, sebagai anak yang baik, mari kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Untuk orang tua yang masih ada, kita urus mereka dengan baik. Untuk yang telah tiada, kita jalin silaturahmi dengan sanak saudaranya. Kita kirimkan doa untuk beliau semua yang telah tiada. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan berikutnya yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya adalah watariku sunnati, adalah orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Orang-orang yang enggan melaksanakan sunnahnya Nabi, maka ini dijanjikan oleh Rasulullah, la yarawajhi, tidak akan melihat wajahku, kata Rasulullah. Saat ini banyak orang yang mengaku cinta Nabi, tapi ia meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Padahal sudah jelas, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasul, maka sesungguhnya ia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersamaku kelak di syurganya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan setelah mendengar hadis ini, hati kita tergerak untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi, untuk tidak meninggalkan sunnah-sunnah tersebut. Karena insya Allah jadi Rasulullah kana ma'i fil jannah, kita akan berada bersama Rasulullah di syurganya kelak. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan terakhir yang Rasul janjikan tidak dapat melihat wajah Rasul adalah waman lam yusalli alaihi idza dzukirtu baina yadayhi, adalah golongan orang-orang yang enggan bersalawat kepada Rasulullah SAW ketika nama baginda Nabi disebutkan di sampingnya. Dalam sebuah hadis
disebutkan bahwasanya Rasul bersabda, "Allahumma anfun rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayhi." Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya, lantas dia tidak berselawat untukku. Bahkan dalam redaksi hadis yang lain, orang yang enggan berselawat pada Nabi Muhammad SAW ini dikategorikan sebagai orang yang bakhil atau pelit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Al-bakhil alladhi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayhi." Orang yang disebut pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, lalu ia enggan bersolawat kepadamu. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah ketiga golongan yang kelak sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW tidak dapat melihat wajah Nabi, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian yang meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi, dan yang terakhir adalah orang yang enggan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ketiga golongan ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sekian tugas singkat ini, mari kita tutup bersama. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والبرود والزلازل والمهان في كل مكان وفي كل زمن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. الله أكبر. الله